tukang silat versus tukang mancing. Yuk kita simak sama-sama teman-teman ya video terbaru dari Ustadz Heri Pras, juru dakwah daripada Salafi Wahabi. Ini video terbarunya, saya pun belum nonton teman-teman, jadi ini nonton bareng gitu ya. 1 jam yang lalu nih ya, bantahan telak Ustadz Zainal Abidin atas fatwa rokok halal by tukang mancing. Aduh, lucu ya, tukang silat sama tukang mancing. Siap, kita tonton bareng-bareng ya. Ini begini Ustaz, tadi apakah pernyataan tersebut benar Ustaz? Ketika orang ini sebenarnya kayaknya dari hati yang paling dalam udah ngakuin ya, ini maksiat misalnya. Iya. Maksiat. Di zaman Nabi juga ada yang berzina. Ini pertanyaan juga sebenarnya, kenapa? Sebentar teman-teman ya, ini judul dia apanya nih ya, di layarnya rokok why not. Ini sekarang jadi tren gitu ya. Rokok why not, mancing why not, it's music. Lebih bangga ke situnya gitu loh. Ada yang berzina, ada yang minum khamar, tapi nggak mengeluarkan dari manhaj Ahlus Sunnah. Pertama, apakah ini benar? Nah yang kedua, baru nanti kita masuk ke kaidah-kaidah yang katanya beliau ini membantah semua dalil-dalil dari para ulama, Ustaz. Itu dulu, Ustaz. Satu dulu, Ustaz. Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini yang ingin saya tegaskan, bahwa ucapan Imam Ibnu Hazm di dalam kitabnya Al-Akhlaq Wasiyar, yang kitab kecil tapi ditulis puluhan tahun oleh beliau. Beliau mengatakan, seluruh kepandiran di atas kepandiran adalah orang melakukan kesalahan. Itu berdalih bahwa ada orang salah sebelum saya. Gitu. Harusnya seorang yang ingin kebaikan itu bukan mendalihkan dirinya kepada orang-orang yang memang itu perbuatan sisi sahabatnya uswah, tapi kesalahannya itu kan bukan uswah. Gitu. Jadi jangan ada, sekali lagi itu kepandiran, kata Imam Ibnu Hazm. Saya boleh seakan-akan mengatakan begitu. Saya itu boleh melakukan kesalahan. Karena apa? Karena ada orang yang salah sebelum saya. Jadi teman-teman ya yang mengikuti fenomena viral gitu ya di kelompok Salafi Wahabi di awal tahun 2025 ini, yaitu ketangkap basahnya Ustadz Riyad Bajri ketika beliau mancing pakai celana pendek ya. Kalau menurut mazhab Syafi'i itu kan termasuk aurat ya. Nggak tahu lah mazhab siapa yang beliau ikuti. Ya kalau mazhab salaf ya mungkin beliau mengikuti salah satu ulama salaf atau sahabat mungkin ya, atau bahkan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam, nggak tahu. Kemudian sambil merokok ya, ini yang lagi dipermasalahkan dan dikomentari oleh tukang silat. Ya, tukang silat mengomentari tukang mancing sehingga akhirnya rame lah. Kata tukang mancing, saya akan bongkar dalil-dalil untuk membantah para ulama yang mengharamkan rokok. Waduh, ini kan mantap gitu ya. Nah di sini sebelum dikeluarkan dalilnya, ini malah keluar duluan ya dari pihak tukang silat. Jadi ini judulnya tukang silat versus tukang mancing. Kenapa enggak Abu Bakarnya yang dia melakukan jihad, melakukan Masya Allah infak seluruh hartanya gitu loh. Ya, itu manhaj yang kita tiru gitu loh. Nah ini yang pertama itu. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip kita di dalam ta'assi ya, di dalam mengikuti orang itu pastinya memilih yang benar, memilih yang sekarang ini selamat. Makanya kita itu minta ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, bukan adlalta, ya gitu. Bukan jalan orang-orang yang telah engkau sesatkan, yang sekarang mendapatkan petunjuk, enggak. An'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah engkau berikan nikmat itu. Itu tentang masalah pertanyaan itu. Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Nah, bicara tadi kita ke Mas Pras lagi nih. Mas Heri Pras tadi kan pernah. Ini seru nih ya, narasumbernya dua nih ya, Ustadz Zainal Abidin dan Ustadz Heri Pras. Kalau yang satu itu yang mengatakan imsak itu bid'ah diantaranya ya. Kemudian Ustadz Heri Pras ya udah tau lah sepak terjang beliau seperti apa. Jamaahnya paling banyak beliau ya, jamaah YouTube. Nah ya, walaupun diajarin nggak ngerokok tapi pernah nyuri-nyuri ngerokok ya. Nah pertanyaan begini Mas,
Heri Pras, ketika sekarang mungkin sudah bermanhaj salaf atau katakanlah belum, tapi ketemu dalil-dalil sebagai berikut contoh. Nanti saya tanyakan juga ke Ustadz nih hukumnya nih ya. Yang pertama kan dalil rokok yang kita kenal, keharaman rokok ya, yang kita kenal yang tentang apa-apa yang membawa kebaikan ya Ustadz ya, maka itu halal gitu kan, yang membawa keburukan itu haram. Satu. Yang kedua, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Terus yang ketiga, tentang boros. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin, dan yang terakhir adalah la doror wala diror. Jangan memunculkan mudarat dan memberikan mudarat ke orang lain. Nah, pertanyaan saya ke Mas Heri Pras, kira-kira setelah mendengar 4 dalil ini sebagai perokok apa yang dilakukan? Haram, meninggalkan. Bukan cari artikel? Enggak. Oh, mungkin ada manfaatnya? Kalau berbicara masalah manfaat, khamr pun seperti wine itu ada penelitian bahwa bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kalau kita mau riset apapun di dunia ini, mau dicari manfaatnya, paling haram saja di dalam Islam seperti khamr tadi ada manfaatnya. Jadi apakah bisa kita menghalalkan khamr tadi? Merubah hukum. Karena bermanfaat begitu, Bu? Kan tidak. Apalagi di sini berbicara tentang rokok. Orang yang tidak merokok, kadang mereka itu menghisap bau rokok dari orang, langsung batuk. Langsung nggak enak dia. Apalagi dia berbicara tentang bau badan gitu kan. Kadang asap rokok itu bisa nempel di badan, nggak enak. Jadi memang mengganggu orang. Terus yang kedua masalah menimbulkan mudarat. Kalau menimbulkan mudarat sudah jelas itu. Badan Kesehatan juga memberikan wanti-wanti kalau rokok membunuh. Rokok itu penuh racun, toksik. Bahkan tar dan nikotinnya itu sangat berbahaya. Di dalam penelitian pun juga disebutkan seperti itu. Jadi kalau kita masih mau mencari-cari karena beralasan candu itu ya, lalu mencari manfaatnya, ya sampai kapanpun, aduh. Baik. Ustadz, jadi kita ke Ustadz sekarang nih. Jadi ceritanya kan ada 2 nih video dari beliau nih ya, udah ada 2. Yang pertama katanya secara umum klarifikasi, yang kedua ini detail Ustadz dengan kayak ini gibah sunnah ya teman-teman ya, gibah sunnah. Kaidah Ustadz. Di antaranya yang 4 dalil tadi katanya sebagai dalil umum. Mereka yang mengharamkan rokok. Gitu. Cuma cara penyampaian juga saya juga kurang simpatik ya. Kayaknya nggak ada hormat-hormatnya sama ulama gitu loh. Terus yang selanjutnya disimpulkan oleh beliau bahwa 4 dalil ini benar, Quran sunnahnya benar. Tapi cara pendalilannya, penggunaan dalil, penempatan dalilnya kurang tepat dan pincang. Nah, pincangnya, kaidahnya karena tidak menjadi kesepakatan bersama. Sebagai contoh, lah sekarang kalau urusan bau, tadi dibilang bau, mengganggu dan seterusnya, ada sebagian kita orang Indonesia kalau ke Arab, tokoh-tokoh Arab tuh saat ya, terus bukhur. Nyium bau gaharu atau bukul itu enak banget. Loh, kenapa nggak itu yang diharamin gitu? Atau banyak juga perempuan yang merokok atau suka loh baunya rokok biar ada rasa kebapaan di sampingnya kan, atau kejantanan yang melindungi dia dengan kaidah-kaidah yang tadi itu Ustaz. Artinya enggak sepakat. Manusia ini merasa dirugikan dengan kehadiran rokok. Jadi dalil-dalil yang tadi salah penempatannya. Itu gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Baru 1 nih Ustaz, contohnya Ustaz. Ini memang kalau kita biarkan ini syubhat berat. Baik. Tapi saya akan jawab secara umum dan secara khusus nanti kita akan sampaikan. Yang menjadikan ayat dan hadis-hadis itu sebagai dalil pengharaman rokok itu bukan saya, juga bukan yang menghalalkan. Ini bukan antara orang terminal dengan orang terminal. Ini bukan antara pengadu burung dengan pengadu burung. Ini ulama. Yang mancing sama tukang silat itu. Kalau sekarang ada orang yang merasa terganggu dengan bukhur, bahkan mungkin merasa terganggu dengan durian. Ya. Ada yang terganggu juga dengan makanan yang lainnya. Itu kan langka. Ya. Atau sebaliknya ada orang yang merasa sedap dengan bau rokok, itu langka.
Ini orang nggak ngerti kaidah fiqhiyah yang mengatakan an-nadir la hukma lahu. Perkara yang kasuistik tidak bisa digunakan untuk menghukumi yang umum terjadi. Nggak ada hukumnya. Kan pada umumnya orang yang bau bukhur itu senang. Nah, Dan pada umumnya orang yang bau rokok terganggu. Terganggu, ya. Pada umumnya orang yang dengan durian senang. Senang. Ya ada satu dua itu kasuistik, nggak ada hukumnya. Ya, ini harus kita tekankan kepada dia. Apalagi yang memaksakan ayat hadis itu digunakan untuk menjadi dalil-dalil pengharaman rokok, katanya penumpang gelap. Ya, ya. Subhanallah. Ini menuduh ulama, ya, dengan tuduhan yang sangat keji. Na'udzubillah. Itu kalau yang melakukan adalah saya, yang melakukan mungkin Mas Heri Pras atau yang lainnya, kita terima. Ini ulama-ulama besar. Kita coba buka sekarang. Di antaranya Syekh Jamil Zaino di dalam kitabnya itu apa namanya, At-Tawjihat Islamiyah. Ya, beliau membuat satu judul Halid Dukhan Haramun. Apakah rokok itu haram? Lam yakunid dukhan mawjudan fi zamani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang betul pada zaman Rasulullah SAW tidak ada rokok. Walau qad ja'al Islam, tapi Islam telah datang bi usulin amma, dengan kaidah-kaidah umum. Tuharrimu kulla darin bil jismi, yang mengharamkan setiap bahaya yang membahayakan badan kita, wa mu'dhin lil jar, dan mengganggu orang kanan kiri kita, wa mutlif lil mal. Ya, bagaimana kita tidak bisa mengatakan mubadzir? Mubadzir itu apa sih? Pernah dengar posisi data analis? Saat ini data analis Udah berapa menit, lagi teman-teman, ya? banyak banget Bentar. dibutuhkan. Bertasarruf, membelanjakan harta tidak pada arah syariat. Itu kaidahnya. tidak manfaat. Tidak manfaat menurut syariat. Sekarang Udah ya teman-teman, situ aja. Ini udah berapa menit? 10 menit. Ini waktunya lama juga ini ya, 1 jam. Dan di sini Ustaz Zainal Abidin ya sedang menyampaikan pendapat para ulama tentang hal yang mengharamkan rokok. Kita menerima pendapat itu dan kita mengakui bahwa memang banyak para ulama yang mengharamkan rokok, tapi jangan lupa pula ya, ini bukan sesuatu yang para ulama itu ijma, enggak. Ya, dalam hal ini saya sepakat dengan Ustaz Riyad Bajri bahwa ini adalah masalah khilafiyah. Ya, ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang mengharamkan secara mutlak, ada ulama yang menghalalkan secara mutlak, ya. Ada ulama yang memakruhkan gitu ya teman-teman. Dan ini ada di kitab-kitab para ulama. Nanti insya Allah sesekali kita buka ya untuk sekalian murojaah tentang rokok. Salah satunya misalnya di kitab Fawaidul Makiyah, di situ ada Hukmut Tambak wal Qahwah, hukum rokok atau tembakau dan kopi. Wah, ini seru nih ya teman-teman. Jadi segini aja. Kalau teman-teman penasaran dengan video fullnya, silakan, nih ada di channelnya Ustadz Heri Pras ya, ini ada. Silakan ditonton kalau penasaran ya. Kalau saya cukup seru aja sih, agak tertarik dengan judulnya. Memang luar biasa ya kalau Mas Heri Pras ini atau Ustadz Heri Pras ini kalau bikin thumbnail, bikin judul tuh luar biasa gitu, membuat kita ini tertarik menontonnya ya. Ini salah satu hal yang patut dicontoh buat kita. Wallahu a'lam. manfaat enggak?